jangan sampai dibohongi oleh hoax untuk tidak hadir ke TPS. Kenapa? Karena kalau orang-orang baik seperti masyarakat di Bali pada umumnya baik itu tidak ke TPS. Terus yang jelek-jelek ini yang mungkin yang ada pikiran jahat, kemudian orang-orang jahat yang mengisukan begini begitu itu aja yang hadir, kan mereka yang menang. Iya. Jadi pemimpin yang lahir nanti akan pemimpin yang membohongi masyarakat. Tapi kalau seluruh masyarakat yang baik seperti masyarakat pada umumnya di Bali ini hadir ke TPS, tentu di situ akan lahir pemimpin yang memang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, kembali berjumpa dengan Bali Express di acara bincang-bincang COVID-19. Kali ini kami berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dan kita sudah diterima langsung oleh Bapak Ketua, Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih bersama tim sudah diterima, Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Baik dan selalu sehat. Masih sibuk dengan persiapan untuk pemilu ini, Pak, ya? Ya, ini sudah menjelang, jadi sudah sangat dekat sekali waktu kita. Tentu persiapan cukup harus matang dan kita sudah siaga. Ya, sudah siaga 1 ini, karena sudah tinggal sebulan, mungkin lebih lagi 7 hari sudah kita harus melakukan pilkada serentak. Baik, seperti apa nantinya tentang persiapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjelang pilkada ini, dan seperti apa penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19? Dalam beberapa saat ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan dari Bapak Ketua bersama saya, Surupa Arisastra, serta tim Bali Express. Adapun tema yang diangkat pada sore hari ini adalah Bali, Pemilu dan Pandemi. Nah, seperti yang Bapak ketahui dan kita ketahui bersama, Pak, bahwa pemilu ini sudah diwacanakan jauh-jauh hari dan diagendakan, tetapi ternyata di awal tahun Indonesia dan juga Bali, bahkan dunia itu menghadapi boleh dibilang gejolak karena adanya pandemi yang cukup membuat kaget semua orang. Tetapi seiring berjalan waktu, sekarang sudah mungkin masyarakat terbiasa. Nah, kita ingin tahu sejauh ini seperti apa persiapan-persiapan KPU menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Itu masih, Pak, ya? Tanggal itu masih, ya, Pak? Seperti apa persiapannya, Pak? Begini, jadi masyarakat di Bali sudah tahu bahwa kita melanjutkan Pilkada itu mulai bulan Juli kemarin. Kita sudah lanjutkan, tetapi sebelumnya memang kita sudah melakukan antisipasi, ya. Begitu ada kita diistirahatkan karena pandemi, kita sudah berpikir setelah ini apa yang kita harus lakukan, ya. Kami di awal sudah melakukan koordinasi dengan gugus tugas. Terbukti dengan di Bali ini pertama kali di seluruh Indonesia kita melakukan rapid test. Jadi seluruhnya. Jadi KPU provinsi itu dibantu oleh gugus tugas provinsi beserta kabupaten kota se-Bali itu sudah dilakukan fasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka rapid test seluruh penyelenggara di awal. Itu dalam rangka memastikan bahwa apa yang nanti kita lakukan bahwa kita tidak menyebarkan virus. Itu pertama kali di Indonesia pertama kali, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan rekrutmen PPDP. Di sini juga protokol kesehatan betul-betul dilakukan, termasuk KPU RI karena mau melanjutkan itu sudah disiapkan, ya, anggaran untuk COVID itu hampir 4 triliun, ya, 3,9 triliun itu dianggarkan untuk APD dan penambahan TPS akibat COVID itu sendiri, ya.
Sehingga kita sudah siap dengan itu, dan waktu pemutahiran data pemilih itu tidak ada satupun kasus di masyarakat yang disebabkan oleh klaster pemilu. Artinya PPDP yang kita sudah turunkan itu adalah semua sudah melakukan rapid test waktu itu. Begitu mereka reaktif maka kita ganti. Jadi tidak ada alasan orang yang mau jadi petugas pemutahiran data pemilih tidak mau dirapid. Tidak ada. Akhirnya semua berjalan dengan baik, diterima, dan bahkan kita menjadi trending topic, artinya kita menjadi semacam gaya kekinian pada masa new normal itu, bahwa seluruh penyelenggara itu pakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan, bawa hand sanitizer. Nah ini sudah dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat di Bali itu welcome untuk menerima teman-teman kita melakukan pemutahiran data pemilih. Ya, dan ini juga memberi contoh bahwa kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini beginilah yang seharusnya dilakukan bila kita bertemu dengan orang. Jadi kita udah lakukan. Nah setelah itu pemutahiran data sudah kita lakukan. Semua penyelenggara pun melakukan hal yang sama. Kami di provinsi turun ke lapangan juga harus berpakaian lengkap, APD lengkap. Bukan baju asmat, tapi APD lengkap itu adalah hand sanitizer, face shield, kemudian masker, dan juga sarung tangan. Ini kita lakukan terus, ya, sampai akhirnya pemutahiran data pemilih selesai, muncullah pencalonan. Nah di situ sempat kita kecolongan. Kami sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan provinsi, dengan seluruh stakeholder, Dandim, Kapolres, kemudian pengawas dan KPU Sebali di Wiswa Sabel. Kami udah tanya semua, ini betul nggak ada pengerahan massa, ini betul nggak? Nah muncul di sana Bangli yang akan mengerahkan massa 200. Di situ kami sudah potong, jangan kembalikan dan nolkan, nggak ada lagi massa yang ikut. Tapi akhirnya yang terjadi justru di Badung yang yang akhirnya bawa beleganjur dan lain sebagainya. Nah setelah itu kami keras. Nah ini pun seluruh Indonesia mengecam semua, dan saya juga sangat waktu itu sangat kecewa sekali dengan kabupaten kota, ya, terutama para kandidatnya. Yang notabene kandidat ini adalah juga anggota COVID juga, gitu loh. Gugus tugas juga. Kenapa mereka nyuruh orang untuk berprotokol kesehatan sementara mereka membawa massa? Nah akhirnya pada saat penetapan calon terpilih sudah tidak ada lagi, apalagi pengundian urut sudah ada lagi, sampai mulai kampanye saya harapkan mereka mentaati protokol kesehatan yang sudah dimasukkan ke dalam PKPU 13. Jelas itu, ya, berapa jumlah orangnya, kemudian dia harus melapor gimana, sehingga kita pantau semua, ya. Kami senang sekali bahwa tidak ada lagi kejadian yang sama pada saat pendaftaran. Nah, berikut kemudian ini kita akan merekrutmen PPDP, ya. Bulan November ini sudah akan kita angkat PPDP itu, namun setelah dia di SK-kan, kita akan angkat dia, kemudian kita SK-kan, kita akan rapid dia semua. Jika ada yang reaktif, kita juga akan ganti. Jadi kami betul-betul mentaati protokol kesehatan. Semua penyelenggara kami, termasuk nanti petugas KPPS pada saat melakukan tugas di TPS juga harus betul-betul steril, dan tidak ada yang akan nanti membawa penyakit apalagi COVID-19 menyebar di masyarakat. Ya? Berarti kewajibannya itu rapid test, Pak, ya? Ya, rapid test. Sementara ini masih rapid test. Apakah kemungkinan akan ditingkatkan menjadi swab test? Kalau di aturan yang main yang ada di KPU, yang di KPU sampai jajaran di KPU Kabupaten Kota semua sudah melakukan swab. Ya, swab. Sekarang kita 3 kali swab. Mulai Oktober, November, Desember kita 3 kali swab. Tidak ada satupun orang yang kerja di KPU termasuk mahasiswa yang PKL pun kita akan swab. Jadi meyakinkan bahwa kepada masyarakat bahwa kami itu tidak ada yang membawa membawa virus itu. Dan nanti pun dalam program kita itu di TPS pun kita pastikan TPS anti COVID. Ya, kita akan melakukan simulasi, teman-teman bisa lihat nanti, saksikan nanti tanggal 21 November, kita akan simulasi, termasuk nanti simulasi rekap. Ya, e-rekap, bagaimana caranya melakukan e-rekap itu. Jadi kita akan menggunakan foto, kemudian ada si-rekap aplikasi kita, dengan memfoto itu dimasukkan si-rekap akan menjadi data. Ya, tidak hitung manual seperti itu. Tidak ada lagi penghitungan manual. Ya, kita sudah lakukan itu sehingga
tidak ada kekhawatiran kita nanti C1 yang dibawa saksi dengan saksi yang satu berbeda, dengan KPPS juga berbeda, dengan pengawas TPS juga berbeda. Itu nggak ada lagi, karena kita foto, dari foto itu kita scan dan mereka akan dapat salinannya. Jadi ini sangat membantu kita di masa pandemi ini, tidak berkerumun lagi melihat rekap di tingkat kecamatan yang berbondong-bondong ngecek satu persatu lagi. Karena dengan begitu aplikasi sudah menjumlah masing-masing TPS di desa, langsung desa bawa ke kecamatan, sudah selesai. Kecamatan dan di kabupaten selesai, karena kita pemilihan kabupaten. Ya. Nah, tentunya dengan seperti Bapak bilang tadi bahwa di awalnya itu walaupun KPU sendiri sudah melakukan hal-hal untuk mencegah penularan dan sebagainya, tetapi kan masyarakat masih ada ketakutan. Nah, bisa nggak apakah ada pengalaman misalnya ada masyarakat yang menolak untuk didata dan sebagainya, sempat terjadi seperti apa? Ya, jadi memang ada 1-2 orang di awal gitu, tapi setelah kita berikan pemahaman dan kita mereka sudah lihat bahwa apa yang kita lakukan di lapangan itu seperti itu, mereka malah welcome. Jadi tidak ada masalah. Dan sampai terakhir pemutahiran data pemilih, tidak satu pun ada laporan tentang klaster yang disebabkan oleh pilkada itu sendiri. Justru semakin meyakinkan diri saya dengan kita semua sekarang bahwa kita memberikan contoh kepada mereka, melakukan kita melakukan antisipasi terhadap penyebaran COVID itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi kita pas sosialisasi, kemudian ketemu tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya, selalu mengingatkan bahwa jika kita mau seperti ini terus, ya sekarang kan sudah mulai turun nih, karena kita sudah aware lagi, kita perhatian lagi bahwa kita semua harus menggunakan alat pelindung diri. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya yakin dan percaya, mudah-mudahan apalagi ada vaksin bulan November misalnya, itu akan menyebabkan kita semakin yakin bahwa 9 Desember itu seluruhnya akan berbondong-bondong datang ke TPS. Tetapi banyak juga hoax-hoax yang beredar, kemudian selalu guyonan-guyonan yang dipakai gitu, seperti misalnya ayo ngoyong Jumah nggak usah ke TPS, ya ke pura aja nggak dikasih. Itu sebenarnya hoax betul, karena ke pura atau desa adat atau upacara adat itu nggak dilarang, tapi dibatasi. Ya, sama juga ke TPS nggak ada yang larang. Siapa yang boleh larang ke TPS? Bahkan itu pidana. Tapi akan dibatasi dalam bentuk jangan bergerombol. Nanti kita akan ada 12 hal baru di TPS yang meyakinkan semua pemilih bahwa kita akan hadir ke TPS. Pulangnya pun tidak ada yang terkonfirmasi positif corona. Oke, sebelum ke 12 hal baru itu Pak, masih menjadi pertanyaan juga di masyarakat. Sebenarnya seberapa urgent sih pemilu kada di 2020 ini? Nah, seandainya tidak dilaksanakan, seperti apa dampaknya? Mungkin itu masyarakat juga harus tahu, Pak. Ya, jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa pemilu ini adalah sesuatu yang rutin wajib dilakukan dengan waktu yang harus ditentukan. Ya, kalau misalnya kita nggak tentukan, justru bisa salah, terjadi kegambangan politik. Kalau tidak terjadi di bulan Desember ini misalnya, ya, itu pasti akan ada PJ. Ya, di masa-masa pandemi begini, kalau ada PJ, apa yang bisa dilakukan oleh PJ itu? Yang kewenangannya terbatas. Ya. Jadi kenapa harus ditunda? Apa yang harus kita lakukan adalah mempercepat proses justru. Kenapa? Karena kita yakinkan pimpinan dulu terbentuk baru bisa menyelesaikan. Kalau ini nggak terbentuk, bagaimana menyelesaikan? Ya, karena yang definitif inilah yang boleh ataupun mampu mempunyai punya hak dan wewenang untuk melakukan sesuatu yang extraordinary misalnya, ya, mengeluarkan kebijakan. Kalau PJ dia hanya sebagai administrasi aja, nggak bisa dia buat kebijakan apapun. Apa kita mau nanti lebih banyak ini? Dan bukan hanya kita saja yang menyelenggarakan ini, ya, ada puluhan negara yang menyelenggarakan, termasuk Amerika. Ya, di Amerika masih terus naik, kita sudah mulai landai. Ya, mereka lakukan, tapi dengan protokol. Ya, jadi dan kesuksesan di Korsel kemarin adalah target kita sebenarnya adalah sama dengan di Korsel. Jadi justru pada saat pandemi begini, orang berlomba-lomba untuk hadir ke TPS dalam rangka menentukan pemimpin yang mampu menyelesaikan COVID nanti. Ya, dan saya minta kepada masyarakat jangan sampai dibohongi oleh hoax untuk tidak hadir ke TPS. Kenapa?
Karena kalau orang-orang baik seperti masyarakat di Bali pada umumnya baik itu tidak ke TPS. Terus yang jelek-jelek ini yang mungkin yang ada pikiran jahat, kemudian orang-orang jahat yang mengisukan begini begitu itu aja yang hadir, kan mereka yang menang. Iya. Jadi pemimpin yang lahir nanti akan pemimpin yang membohongi masyarakat. Tapi kalau seluruh masyarakat yang baik seperti masyarakat pada umumnya di Bali ini hadir ke TPS, tentu di situ akan lahir pemimpin yang memang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Termasuk juga seperti Bapak bilang tadi, pemimpin nanti terpilih ini harus memiliki tantangan baru penanganan COVID itu Pak ya ke depannya. Ya, makanya di dalam debat-debat Debat juga ya disampaikan apa yang dia lakukan untuk mengatasi dan juga pasca COVID ini apa yang mereka harus lakukan. Disitulah masyarakat mendapatkan pembelajaran, ya, melihat para kandidat mana yang kira-kira mampu menyelesaikan. Ya, kalau si A yang mampu ya pilih si A. Ya, dia nggak mampu. Si B, apalagi sekarang semua terbuka. Ya, akses informasi terbuka begitu luasnya, tapi jangan sampai ada black campaigns ya atau money politik ya. Ini yang sering mengotori pilkada itu. Mari kita tekan sama-sama. Dengan cara apa sebenarnya masyarakat? Ya dengan cara melaporkan. Ya, kalau ada yang black campaigns kemudian ini laporkan saja. Ya, ke Bawaslu. Ya, termasuk juga money politik. Mari kita lawan bareng-bareng. Kalau gitu ya pasti nanti orang-orang baik di masyarakat yang mungkin tidak beruang tanda kutip ya, tidak beruang ataupun memang tidak kaya raya tentu tidak akan pernah jadi ini. Padahal masih banyak mungkin kalangan-kalangan yang tidak punya uang tetapi idenya bagus, tidak terakomodasi karena money politiknya. Maka itu saya berharap mari kita sama-sama jaga itu. Ya. Baik, tadi juga Bapak Ketua menyindir tentang 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS. Itu seperti apa Pak, bisa disampaikan? Ya baik, jadi pemirsa dimanapun bisa mendengarkan obrolan kita hari ini, ada 12 hal baru yang akan kita jadikan tonggak untuk membuat TPS di masa pandemi ini tidak menjadi tempat untuk penularan virus COVID-19. Ini adalah yang pertama. Di undang-undang ada 800 pemilih per TPS. Kita sudah kurangi jadi 500 maksud saya. 500 pemilih per TPS. 500 pemilih ini artinya udah 300 terkurangi. Sehingga kemungkinan besar selama 5 jam itu dari jam 7 sampai jam 1 siang ya. Itu ya lumayan lah. Jadi hampir 6 jam gitu ya. Dari 7 sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 jam. Itu mampu ini. Terurai lah Pak. Ya, tidak menumpuk lah tidak ya. menumpuk, ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kehadirannya akan mulai ya disarankan. Misalnya tempek kangen jam 7 sampai jam 8, tempek kaos sehingga tidak menggerumul juga. Tetapi sekali lagi ini bukan mengarahkan teman-teman. Jadi hanya ingin mengurangi tumpukan di TPS. Karena nanti di TPS akan ada protokol yang diterapkan. Itu yang. Nah, kebiasaan bersalaman dihilangkan. Baru datang misalnya ada ini jangan bersalaman. Itu yang ketiga. Sudah ini. Kemudian di TPS akan berubah. Pertama yang berubah itu adalah seluruh yang di TPS itu tempat itu dilakukan sterilisasi. Ya, diberikan penyemprotan semua. Sebelum pelaksanaan berarti. Ya, sebelum pelaksanaan dan pada saat-saat kosong. Oh ya. Ya, kalau sudah kosong sedikit ya semprot lagi beberapa hal yang harus disemprot. Ya, disinfektan semua. Itu meyakinkan bahwa nanti yang berikutnya juga tidak akan terpapar kursi. Ya, kemudian penyelenggaranya pun wajib menggunakan protokol kesehatan. Ya, ada face shield nanti dia pakai, ada masker, ada selop tangan plastik. Ya, ada juga menggunakan hand sanitizer yang sudah ditempatkan di mejanya masing-masing. Ya, ini jelas kita lakukan dalam rangka memproteksi, termasuk yang tadi saya bilang, seluruh KPPS bebas COVID. Sudah dicek lewat rapid test. Karena kalau menggunakan swab test, ini kayaknya akan sangat-sangat membuat kita kehabisan energi karena itu 900.000 kali sekian itu luar biasa jumlahnya. Nah, kemudian tadi sudah saya bilang menggunakan pelindung wajah semua ya. Ini. Kemudian KPPS yang sehat sudah saya sampaikan dan aturan pada saat pandemi ini seluruh masyarakat wajib menggunakan masker.
Ya kan ini hal baru pertama kali ke TPS pakai masker. Pakai masker ya. Tetapi dengan menggunakan masker jangan mentang-mentang menggunakan masker nggak boleh dibuka. Karena nanti di situ akan dibuka. Betul nggak orangnya? Nanti orang lain kan? Ya ini wajib hukumnya. Dan jangan menggunakan masker-masker yang bertuliskan kampanye pasangan calon. Oh itu dilarang juga Pak? Ya, pada saat di TPS sudah nggak boleh lagi. Pada saat sekarang silakan pakai pada masa kampanye. Setelah masa kampanye apalagi ke TPS itu dilarang dipakai. Termasuk misalnya busana dan Iya, pakaian juga, saksi pun nggak boleh, hanya bertuliskan saksi gitu aja. Ya, ini yang berikutnya. Kemudian seluruh pemilih yang hadir ke TPS harus mencuci tangan. Ya, karena kita udah siapkan bak air di sana untuk mencuci tangan. Kalaupun nanti airnya nggak ada, maka di situ ada hand sanitizer yang bisa digunakan. Ya, setelah itu mereka akan di termogan, ya, diukur suhunya. Semuanya, kalau yang suhunya di atas 37,3, maka akan ada bilik khusus di luar, ya, yang akan difasilitasi oleh KPPS yang ada di dalam yang menggunakan baju hazmat, ya, akan dia melakukan pencoblosan, tidak harus menunggu dia di tempat tunggu, tetapi langsung direct ke bilik yang ada di luar TPS, langsung dibantu dan keluar juga sama mengikuti hal yang sama. Kemudian setiap orang yang masuk ke situ mendapat sarung tangan plastik. Sehingga tangannya tidak bersentuhan dengan barang-barang yang ada di TPS. Itu gratis Pak berarti ya? Iya, gratis, semua dikasih, ya. Semua dikasih dan semua melakukan dengan menggunakan sarung tangan. Setelah melakukan pencoblosan, barulah dia akan melakukan tinta, ya. Tintanya pun tidak dicelup. Walaupun sebenarnya dari segi medis itu tinta itu tidak bagus untuk virus. Tetapi untuk menghilangkan image yang nanti saya bersentuhan, maka kita akan drop, akan ditetes di atas kukunya. Jadi tidak akan bersentuhan dengan orang lain juga, ya. Ditetes, setelah itu baru sarung tangannya dibuka, dikumpulkan, keluar dan cuci tangan lagi terakhir, baru pulang. Nah, dengan begini, dengan 12 hal baru itu, apalagi yang ditakutkan coba? Berarti sebenarnya itu sudah merupakan persiapan yang betul-betul. Iya, jadi kita sudah atur kedatangannya, atur menunggunya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ke TPS. Berarti ada semacam pembagian Pak, karena seperti kan kerumunan massa selama ini dibatasi 50 orang. Ya. Apakah itu ada seperti itu juga? Iya, nanti akan ada berapa yang sudah dipanggil masuk, misalnya kursinya kita jarak 1-2 meter. Oh, ya. Ya, kasih jarak. Kemudian ada misalnya ada 3 TPS kayak di sekolah gitu. Ruang tunggunya ada di luar. Diisi bangku yang berjarak, kursi yang berjarak. Ya, yang lainnya belum datang dulu karena di situ kan ada jam sekian ini bagian sini gitu kan. Yeah. Kalau bisa dipatuhi itu saya yakin dan percaya tidak ada lagi ya klaster artinya naik pada saat pilkada. Ya, dan ini harus membiasakan hidup bahwa kita harus menggunakan alat pelindung diri ini yang harus kita kampanyekan bersama-sama. Calon juga begitu, kami juga begitu, bikinkan face ya. Sekarang kalau semua calon kan dibatasi pasang baliho gitu ya. Yeah. Kenapa nggak bikin face shield? Sudah diberikan. Kenapa nggak bikin hand sanitizer biar dibawa kemana-mana? Itu kan jauh lebih efektif dibandingkan bikin baliho. Iya. Ya, jadi sampai saat ini itulah yang bisa kita lakukan dan jaminan kami bahwa penyelenggara kita nggak ada terkonfirmasi positif. Ya, kemudian tata caranya sudah kita atur. Saya yakinkan masyarakat akan aman datang ke TPS. Nah, masih menjadi pembahasan juga bahwa sasaran yang berpotensi tertular COVID ini kan yang usia 40 atau 45 ke atas yang dan juga lansia Pak. Nah, apakah dalam pencoblosan nanti ada perlakuan khusus Pak bagi lansia atau seperti apa Pak? Ya, sepanjang itu mereka masih bisa ke TPS, kami harapkan ke TPS. Tetapi mekanisme untuk membantu yang sakit misalnya, yang terkonfirmasi positif, kemudian itu yang diisolasi di rumahnya atau di suatu tempat, itu akan dibantu oleh KPPS yang TPS-nya dekat dengan rumah sakit, dekat dengan hotel untuk melakukan karantina dan lain sebagainya. Kita akan bantu, ya. Sepanjang memang waktunya masih kayak jam 12 itu misalnya ada nenek-nenek di 1 kilo jaraknya dan itu juga harus memerlukan waktu yang jauh misalnya, ya itu mungkin tidak akan kita bisa bantu.
Sepanjang memang mereka melapor ada orang sakit di sini, nanti didata, KPPS dengan persetujuan saksi akan melakukan pengecekan ke sana. Kalau memang dimungkinkan, saya yakin akan dilakukan membantu. Jadi para lansia gitu misalnya, atau yang sakit yang harus dilakukan istirahat di rumah. Ya. Kalau untuk di rumah sakit sendiri Pak, seperti apa Ya, TPS-nya? di rumah sakit itu tidak ada TPS, yang ada adalah TPS yang ada di sekitar rumah Sekitar sakit. rumah sakit, Ya itulah yang nanti setelah jam 12 akan datang, ya dengan pakaian hazmat lengkap, membantu bagaimana proses melakukan pencoblosan di sana. Tapi itu tentunya tidak dipaksakan misal bagi masyarakat. Oh silakan saja, itu Ya, memilih ajalah hak-hak ya, Pak. ya. Tetapi kami akan fasilitasi, ya. Dan tetapi kalaupun memilih ada hak, tetapi jangan mengajak orang lain untuk golput. Ini udah pidana lagi, beda lagi, ya. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah ada pidana mengajak orang lain untuk tidak memilih itu? Ya itu pidana. Jadi ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu jelas, ya. Jadi kalau memang tidak ingin menggunakan haknya, silakan saja, itu hak. Tetapi kalau berkampanye, woi jangan milih, ini bahaya. Ini yang Berarti sudah berpotensi. termasuk unsur-unsur terkena bahwa dia melakukan tindak pidana pelanggaran pidana pemilu. Itu termasuk di media sosial. Ya dimanapun, Ya? dimanapun. Berarti ini menjadi salah satu pembelajaran bagi kita Ya, bijak ya, menggunakan betul. media sosial. Ini udah berlangsung lama, dari dulu juga begitu. Kalau Ya. ada yang mengkampanyekan untuk golput dalam artian tidak hadir ke TPS, itu merupakan pidana pemilu. Ya, itu sebagai untuk mengingatkan kita juga semua, karena seperti yang Bapak tahu juga, kita tahu semua sekarang masyarakat sedang gandrung dengan media sosial, terkadang Ya, kita tapi lupa ya, kontrol. tapi kita selalu balas, ya. Kita selalu lakukan, setiap Jumat kita lakukan klarifikasi terhadap apa-apa yang mungkin muncul, padahal itu adalah hoax dan lain sebagainya. Kita ini kan dengan cara sosialisasi kita. Bahkan minggu kemarin kita berpantun semua, ya, bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan pemilihan di TPS. Jadi di Bali itu minggu kemarin tuh semua menggunakan pantun tuh, di medsosnya semua ada pantun, bisa dicek, ya, untuk mengajak mereka ini. Jadi segala macam bentuk dan cara melakukan sosialisasi kita lakukan dengan baik, dengan ini, ya, termasuk mengajak juga pemilih pemula untuk ikut sama-sama melakukan ini, karena target kita tuh tinggi 85%. 85%, Pak, Ya, ini memang harus. Di samping itu juga pemutakhiran data pemilih kita sudah coret hampir 60 ribuan orang yang ATP-nya ada, ya, tercantum di Bali, tetapi orang yang ada. Ya, mungkin dia akan datang hanya saat pemilu saja. Nanti kita lihat apakah orang lain datang, kita tandai bahwa nanti KTP-nya bisa dicek kebenarannya, apakah dia tak punya 2 KTP atau 3 KTP, kita nggak tahu. Nanti kita lihat saja. Baik, ini hal yang sangat menarik, pemirsa. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas bahwa sedemikian rupa KPU menyiapkan skenario untuk para pemilih. Nah, kira-kira Pak, ini seperti apa kalau untuk intern sendiri KPU memproteksi para petugas pemilih seandainya dalam bertugas ternyata dia karena ini kan berisiko, ternyata dia tertular. Itu seperti apa perlindungan terhadap para petugas Pak? Ya, jadi kita sudah lakukan itu. Jadi semua PPK, PPS, kemudian nanti di KPU, kalau memang terpapar, ya positif, kita akan lakukan kita ya ikuti dengan saran-saran protokol yang dilakukan oleh dinas kesehatan, ya, atau diisolasi, ya silakan dia isolasi, tapi kita perhatian pada saat misalnya waktunya dia swab, kita bayarin swabnya. Oh, tadi berarti Ya. tidak di-cut misalnya. Oh enggak, kita akan untuk penyelenggara yang jangka panjang seperti PPK dan PPS itu ya memang gitu. Tetapi untuk KPPS kalau memang reaktif ya kita enggak akan pakai untuk penyelenggara. Kita Berarti ganti kan yang pra lain. ya Pak ya sebelum Ya, pelaksanaan. karena dia cuma waktunya sebulan. Kalau sebulan istirahat 14 hari, terus gimana caranya kerjanya nggak ada. Ya maka itu kita bedakan penanganannya. Teman-teman kita yang di KPU yang positif pun ada beberapa yang karena tugas, dan ada juga karena bukan tugas, karena faktor keluarganya yang kena dan lain sebagainya. Itu juga kita berikan ini. Kemudian untuk hal-hal yang lain selain COVID ini, terjadi sesuatu pada saat kerja, ya kita akan berikan santunan. Sudah ada aturannya bahwa kita boleh memberikan santunan kepada penyelenggara kita yang punya ada eksiden pada saat menyelenggarakan pemilu. Tentu bukan karena yang lain gitu ya,
karena memang melaksanakan tugas. Ya, berarti dalam tanda kutip seandainya mudah-mudahan tidak misalnya ada Ya. kecelakaan dalam tugas dan sebagainya. Nah, ini masih tersisa waktu sampai tanggal 9 Pak ya. Ya. Nah, kira-kira sampai dengan sebelum tanggal 9 ini sekarang agenda dari KPU sendiri apa saja Pak? Ya, jadi banyak, semuanya jalan ya kalau KPU ini, tetapi yang sibuk sekarang adalah pengadaan. Pengadaan logistik pun sekarang dengan protokol kesehatan. Jadi nggak bisa di misalnya pencetakan surat suara dibiarkan begitu saja, enggak. Itu ada protokolnya. Jadi begitu barang itu selesai disemprot dengan disinfektan semua, didiamkan 3 hari baru boleh dikirim. Pada saat penerimaannya juga begitu datang disemprot karena dia dalam bungkus plastik, disinfektan kemudian didiamkan 3 hari. Dan yang melipat dan melakukan sortir dan pengemasan pada saat loading logistik itu pun menggunakan APD lengkap dan menggunakan jarak. Nggak boleh sekarang melipat itu berdempet-dempetan, nggak ada lagi. Dan itu didiamkan setelah melipat itu, setelah semua masuk itu juga harus didiamkan 3 hari. Jadi perlu waktu yang lebih banyak dalam rangka pengelolaan logistik sekarang ini. Ya, masuk kampanye juga kita masih jalan sampai tanggal 5 nanti. Ya, 6, 7, 8 itu masa hari tenang, ya, minggu tenang atau masa tenang. Itu 3 hari. Nah, setelah itu baru di 3 hari itu pun kita akan menyebarkan logistik ini. Dan mengingat hujan ini harus diantisipasi, saya sudah mengecek seluruh gudang, jangan sampai lagi ada kejadian gudangnya bocor atau banjir, akhirnya kita akan melakukan pengadaan lagi karena tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi untuk pengadaan logistik yang sudah kita terima sekarang ini. Ya, apalagi sekarang kita menggunakan e-katalog semua supaya nggak ada masalah. Tidak ada lagi ketemu antara penjual dan pembeli, kemudian harga sudah disepakati oleh nasional. Jadi kemungkinan korupsi itu di KPU udah tidak ada lagi. Dan walaupun sampai tahun ini, sampai berapa tahun, saya 13 tahun belum ada di Bali ini terjerat kasus itu. Ya, karena mereka selalu sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian sosialisasi juga kita masih gencarkan, dan tentu nanti Bintek. Ya, kita juga akan melakukan simulasi di Badung dan Denpasar, 2 tempat itu mulai tanggal 21. Ya, itu persis menggunakan masyarakat yang akan hadir ke TPS. Salah satu yang sudah ditetapkan adalah di Serangan untuk Denpasar. Jadi warga di TPS Serangan itu akan dihadirkan untuk melakukan pencoblosan. Di sana akan kita lihat apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, siapa yang menangani apa, itu ada jelas di sana. Sampai nanti penghitungannya menggunakan e-rekap. Itu. Ya, jadi salah satu dari KPPS itu harus menggunakan handphone Android yang sudah spesifikasinya sudah ada. Jadi tinggal memfoto, kemudian masuk ke, karena di Serangan pastilah bagus ininya sinyalnya. Kemudian foto, kemudian masuk ke si rekap, aplikasi rekap. Nah, ini di situ sudah langsung terdata berapa jumlah suaranya, berapa yang hadir, berapa pemilihnya di sana. Itu nanti kita bisa saksikan bersama-sama. Dan mungkin masyarakat saya harap untuk menonton simulasi itu pada tanggal 21 dari jam 7 pagi sampai selesai. Nah, untuk debat kan masih juga berlangsung. Ya, debat juga masih berlangsung ya di beberapa kabupaten, ada yang 2, ada yang 3. Jadi maksimal 3 ya, Bangli yang buat 3, sisanya semua 2 kali. Dan ini juga nanti 2 minggu terakhir baru kesempatan untuk mereka melakukan, kita akan fasilitasi untuk melakukan kampanye di media cetak dan elektronik. Ya, di sana 2 minggu itu silahkan mau pasang ini, tetapi sekali lagi tetap kita memfasilitasi dengan adil. Jadi sesuai aturan yang sudah Ya. ada Pak ya. Nah, sebelum sampai ke ujung acara, saya ingin dengar imbauan juga untuk kita bersama terkait dengan 3M ini Pak, 3M ini seperti apa KPU mengimbau, mengingatkan kita semua terkait dengan kampanye protokol kesehatan ini Pak. Ya, baik. Jadi masyarakat kalau ingin kita di tanggal 19 itu tenang, tanggal 9 maksud saya, tanggal 9 Desember 2020 itu kita tenang dan nyaman kita ke TPS, mulai sekarang harus disiapkan. Jadi saya berharap seluruhnya penyelenggara ataupun peserta dan juga masyarakat pemilih, mari kita terapkan protokol kesehatan dengan sekali lagi mencuci tangan setiap saat ya,
lebih banyak, lebih sering, lebih bagus ya, baik dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak, ya. Jadi harus tetap jaga jaraknya dengan bagus ya, dan tentu menghindari ya kerumunan yang ada ya. Itu harus dilakukan sekarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti kita sudah tenang. Kalau sekarang tidak ada penyebaran lagi, apalagi sekarang kita sudah landai, mudah-mudahan cepat turun, sehingga nanti di tanggal 9 Desember kita sehat semua, kita mencoblos semua, kita menentukan pilihan kita tanpa ada intimidasi, ya, tanpa ada politik uang, ya, dan tentu kita mencoba untuk bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik saat ini yang bisa kita lakukan dari beberapa calon yang sudah ada. Tapi di tengah pandemi ini tetap optimis target 80%. Ya, saya tetap optimis karena semakin bagus data pemilih kita, semakin bagus kesadaran masyarakat di Bali terhadap pemilu ini, saya yakin akan partisipasinya semakin tinggi. Apalagi nanti akan kita mencoba untuk melibatkan desa adat dalam rangka menghadirkan pemilih ke TPS. Saya berharap nanti bisa mukul ya Banjar. Jadi di Banjar itu dikukul, masyarakat berduyun-duyun melakukan pencoblosan, tetapi tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, jangan berkerumun, jaga jarak, dan kita sudah siapkan TPS yang anti COVID. Jadi tidak usah khawatir datang ke TPS. Baik, pemirsa Bali Express, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Agung Witartawan. Perlu diingat kembali bahwa pemilu ini sudah digaransi oleh KPU, sudah disiapkan skenario-nya sedemikian rupa sehingga seoptimal mungkin itu menekan kemungkinan penularan COVID-19, sehingga para pemilih yang ingin ikut pesta demokrasi, merasakan memberikan hak suaranya kepada calon yang diinginkan, itu bisa merasa lega, bisa merasa aman Pak ya, bisa merasa aman ke TPS. Dan juga jangan lupa imbauan dari pemerintah dan gugus tugas COVID-19 bahwasannya kita harus tetap melaksanakan minimal 3M, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lelah untuk menerapkan prokes ini, karena dengan semakin kita disiplin, harapan untuk kasus ini mereda itu akan semakin besar, dan tentunya dampak yang pertama adalah ekonomi, tentang pendidikan dan kesehatan utamanya itu akan cepat pulih kembali. Demikian bincang kami ucapkan terima kasih Pak sudah diterima, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Surpa Adi Sastra bersama tim Bali Express pamit undur diri. Selamat sore. Om Santi. Santi.